Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dewi Lestari NPM 1903050060, Vina Eri Sutanti NPM 1903050064, Oktriana Agus Wardani NPM 1903050072, dan Nur Almafiroh NPM 1903050083. Tujuan kami membuat video ini guna memenuhi asesmen akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Ari Suryawan MPD. Sebelumnya kami akan membahas tentang penilaian dengan pokok bahasan yang pertama, keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill, yang kedua, penilaian ranah kognitif, yang ketiga, penilaian ranah afektif, dan yang terakhir, penilaian ranah psikomotorik. Pokok pembahasan yang pertama yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill. Apa sih keterampilan berpikir tingkat tinggi itu? Jadi, keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir yang menerapkan pengolahan dalam kegiatan mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk pada suatu hal yang membutuhkan kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Nah, pembelajaran berorientasi pada high order thinking skill ini bertujuan agar kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa menjadi meningkat. Dengan demikian, untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan tersebut, maka perlu adanya pengukuran high order thinking skill siswa dalam pembelajaran. Pokok pembahasan yang kedua yaitu penilaian ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak yang berhubungan dengan kemampuan berpikir. Nah, penilaian ini dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Selanjutnya, level taksonomi Bloom. Level taksonomi Bloom ini terbagi menjadi C1 pengetahuan atau knowledge, C2 pemahaman atau comprehension, C3 penerapan atau application, C4 analisis, C5 sintetis, dan yang terakhir ada C6 evaluasi atau evaluation. C1 pengetahuan atau knowledge. Nah, pada jenjang ini peserta didik menjawab pertanyaan berdasarkan hafalan saja. C2 pemahaman atau comprehension. Pada jenjang ini, peserta didik menjawab pertanyaan dengan kata-katanya sendiri dan dengan memberikan contoh baik prinsip maupun konsep. Selanjutnya, C3 penerapan atau application. Pada jenjang ini, peserta didik dituntut untuk dapat menerapkan konsep dan prinsip yang dimiliki pada situasi baru yang belum pernah diberikan sebelumnya. C4 analisis. Pada jenjang ini, peserta didik diminta untuk menguraikan informasi ke dalam beberapa bagian, seperti menemukan asumsi, membedakan pendapat, dan fakta, serta menemukan hubungan sebab akibat. C5 sintetis. Pada jenjang ini, peserta didik dituntut menghasilkan hipotesis atau teorinya sendiri, dengan memadukan berbagai ilmu dan pengetahuan. Dan yang terakhir, C6 evaluasi atau evaluation. Pada jenjang ini, peserta didik mengevaluasi informasi, termasuk di dalamnya melakukan pembuatan keputusan dan kebijakan. Selanjutnya, contoh instrumen penilaian ranah kognitif. Di antaranya ada tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Pada tes tertulis ini, penilaian yang dilakukan secara tertulis antara lain berupa pilihan ganda, lisan, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Kemudian tes lisan. Penilaian tes lisan ini berupa pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan, dan peserta didik ini merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Dan yang terakhir, penugasan. Nah, pada penugasan ini, pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Nah, pokok bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Dewi Lestari. Baik, terima kasih Mbak Vina. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang ranah afektif. Ranah afektif mencakup segala sesuatu yang terkait dengan emosi, contohnya perasaan, nilai, penghargaan, minat, motivasi, dan sikap.
Pada ranah afektif dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Pada penilaian sikap lebih ditujukan untuk membina perilaku dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Level taksonomi Bloom pada ranah afektif terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, A1, receiving atau penerimaan, yaitu kemampuan dari seseorang untuk menunjukkan apresiasi kepada orang lain. Yang kedua, responsive atau responding, kedua, yaitu kemampuan dari seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, nilai yang dianut atau value, A3, yaitu kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, organization atau organisasi, A4, kemampuan untuk membentuk sebuah sistem nilai. Contoh instrumen penilaian ranah afektif. Pada ranah afektif, contoh instrumen dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu penilaian utama. Penilaian utama diperoleh dari hasil observasi harian yang kemudian ditulis dalam jurnal harian. Yang kedua yaitu penilaian penunjang. Penilaian penunjang diperoleh dari penilaian diri dan penilaian antar teman. Dari penilaian tersebut, hasilnya dapat dijadikan sebagai alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Teknik penilaian pada ranah afektif yang digunakan adalah observasi melalui wawancara, catatan anekdot, dan catatan kejadian tertentu sebagai unsur penilaian utama. Nah, ini merupakan contoh format jurnal. Contoh lembar penilaian diri peserta didik. Peserta didik diminta untuk menuliskan nama, kelas, dan semester. Jika sudah, peserta didik diminta untuk membaca petunjuk. Petunjuknya yaitu berilah tanda centang pada kotak kolom ya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya, jika peserta didik selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, maka beri tanda centang pada kolom kotak ya. Jika belum, maka berikan tanda centang pada kolom kotak tidak. Nah, sedangkan ini yaitu contoh lembar penilaian antar teman. Peserta diminta untuk menuliskan nama teman yang akan dinilai, nama penilai, kelas, dan semester. Jika sudah, peserta didik diminta untuk membaca petunjuk terlebih dahulu. Petunjuknya yaitu berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan keadaan kalian sebenarnya. Ada 4 pilihan. Yang pertama, TS tidak setuju, KS kurang setuju, S setuju, dan SS sangat setuju. Selanjutnya yaitu penilaian ranah psikomotorik atau penilaian keterampilan. Nah, pada ranah psikomotorik meliputi gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan keterampilan fisik. Level taksonomi Bloom pada ranah psikomotorik terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, P1 atau peniruan, yaitu kemampuan memakai sensori saraf untuk memperkirakan suatu hal. Yang kedua, P2 atau manipulasi, yaitu perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Yang ketiga, P3 atau ketetapan, yaitu memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam suatu penampilan. Yang keempat, P4 atau artikulasi, menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Yang terakhir yaitu P5 atau pengalamiahan, merupakan tingkatan tertinggi dalam ranah psikomotorik. Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Contoh instrumen penilaian ranah psikomotorik. Yang pertama, penilaian kinerja atau biasa disebut penilaian unjuk kerja. Penilaian kinerja yaitu penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Pada penilaian kinerja, penekanannya dapat dilakukan pada proses atau produk. Jika penilaian produk, maka penilaian unjuk kerja yang menekankan pada produk. Contohnya poster, puisi, dan kerajinan.
sedangkan penilaian praktik atau proses penilaian unjuk kerja yang menekankan pada proses. Contohnya, permainan sepak bola, memainkan alat musik, menyanyi, ataupun menari. Yang kedua yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan pelaporan. Yang terakhir yaitu penilaian portofolio. Portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil dari penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan reflektif, integratif dalam kurun waktu tertentu. Nah, penilaian portofolio merupakan rekaman paling autentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Bentuk portofolio yaitu yang pertama, file folder yang digunakan untuk menyimpan produk dan seni. Yang kedua, album yang berisi foto, video, ataupun audio. Yang ketiga, stop map berisi tugas-tugas, tulisan seperti karangan ataupun catatan. Yang terakhir yaitu buku siswa yang disusun berdasarkan kurikulum 2013. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.